Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM, yaitu tentang kekuasaan, power, kewenangan, authority, tanggung jawab, responsibility, pelimpahan wewenang, dan sentralisasi desentralisasi. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau mengubah orang atau situasi. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang ada di dalamnya. Terdapat pemimpin dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Terdapat beberapa faktor yang mendasari akan adanya kekuasaan, yaitu reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Coercive power adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Legitimate power yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Expert power, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Referent power, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kewenangan atau authority pada dasarnya bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali digunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau terlegitimasi. Misalnya, seorang manajer personalia yang memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang terkait dalam sumber daya manusia atau orang-orang di dalam organisasi tersebut. Terdapat dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Misalnya saja direktur utama. Selanjutnya, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sebelumnya. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Kadangkala kita mendapati apa yang diperintahkan oleh atasan, misalnya tidak dijalankan oleh bawahan. Hal tersebut barangkali bukan karena atasan tidak memiliki kewenangan, akan tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan ini memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Terdapat beberapa jenis kewenangan dalam organisasi, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan staf. Kewenangan staf atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan fungsional atau functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan area tugasnya diberi kewenangan untuk memiliki kontrol atau koordinasi dalam bagian lainnya. Konflik lini dan staf. Ada kalanya konflik terjadi antara mereka yang berada di bagian lini dan staf.
Mereka yang berada di bagian lini kadangkala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga ketika misalnya terdapat masukan dari mereka yang memiliki kewenangan staf, mereka yang berada di bagian lini tidak dengan serta-merta mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan tersebut. Ada kalanya juga konflik terjadi tidak hanya antara lini dan staf, mungkin juga antar lini dan antar staf. Konflik dapat saja disebabkan oleh perbedaan usia, pengalaman pendidikan, atau juga dikarenakan faktor perilaku dari orang-orang yang berada di perusahaan. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik disengaja ataupun tidak. Mereka yang diposisikan dalam suatu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Artinya, jika seseorang tersebut menjadi pemimpin, maka dirinya berpikir bahwa dengan posisinya sebagai pemimpin, maka dirinya dapat berbuat A, B, C, dan seterusnya. Namun, jika disadari bahwa jika dirinya berposisi sebagai pemimpin, juga berarti bahwa dirinya harus mempertanggungjawabkan A, B, C, dan seterusnya. Sesungguhnya, menjadi pemimpin atau berada pada hierarki atas dari sebuah organisasi bukan merupakan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, berbagai persyaratan kemampuan tentunya dibutuhkan untuk menduduki posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu digunakan. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Terdapat beberapa manfaat dari pelimpahan wewenang. Pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang didelegasikan kepadanya justru akan menghambat pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, pelimpahan wewenang juga akan berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Pelimpahan wewenang bisa jadi hanya merupakan pelimpahan beberapa hal yang dapat dikerjakan oleh bawahan kita. Akan tetapi, tanggung jawab sepenuhnya masih berada di tangan pihak yang melimpahkan wewenang. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Ada 3 kunci pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Yang kedua, agar pelimpahan wewenang berjalan efektif adalah adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Dan yang ketiga, yang perlu diperhatikan agar pelimpahan wewenang berjalan secara efektif adalah kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Selain 3 kunci pokok, Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Ketiga prinsip klasik tersebut adalah: yang pertama, prinsip skalar. Prinsip ini merujuk kepada pedoman bahwa dalam sebuah proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah.
Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini merujuk kepada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya melapor atau mempertanggungjawabkan hanya kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya. Dan yang ketiga, tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Prinsip ini beranggapan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan dengan kewenangan seperti apa. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Beberapa tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif yaitu diantaranya penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan, penentuan orang yang layak menerima delegasi, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, pelimpahan tugas yang akan diberikan, dan intervensi pada saat diperlukan. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Terdapat dua cara pokok dalam menjalankan fungsi pengorganisasian, yaitu yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan oleh hierarki yang tertinggi. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah konsep pengorganisasian yang memandang bahwa apa yang terjadi di lapangan atau dalam kenyataan seringkali tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh hierarki tertinggi dari sebuah organisasi. Kelebihan penggunaan pendekatan desentralisasi yaitu kedekatan dengan pihak sasaran, pengetahuan lokal atau lapangan, penerimaan dari pihak sasaran, dan keputusan yang lebih fleksibel. Kekurangan penggunaan pendekatan desentralisasi yaitu kualitas yang mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, biaya yang relatif lebih tinggi, dan pembiayaan yang beragam. Kelebihan penggunaan pendekatan sentralisasi yaitu sifat keumuman dari cara pengelolaan, efisiensi biaya, kesamaan kualitas, dan adanya kemajuan teknologi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penggunaan pendekatan sentralisasi atau desentralisasi, yaitu biaya dan risiko yang terkait dalam keputusan sentralisasi atau desentralisasi, kecenderungan manajer dalam memandang bawahannya, budaya organisasi, dan kemampuan dari manajer level bawah atau bawahan untuk menjalankan tanggung jawab sekiranya desentralisasi dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.